Pada tanggal 5 sore skuad timnas Indonesia akhirnya mendarat di Singapura. Raut wajah para pemain terlihat penuh keyakinan. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Mereka datang dengan satu misi yang sangat jelas, yaitu membawa pulang 3 poin dan menjaga mimpi mengangkat trofi Piala AFF 2026 tetap hidup. Namun semua orang juga sadar, pertandingan ini bukan laga biasa. Ini adalah laga hidup mati. Menang berarti peluang ke semifinal tetap terbuka. Tetapi jika hasilnya imbang, apalagi kalah, maka perjalanan Garuda akan langsung berakhir di fase grup. Dan tentu tidak ada satupun pendukung yang ingin kembali melihat skenario pahit seperti edisi sebelumnya terulang lagi. Menghadapi Singapura, John Hartman dipastikan tidak akan meninggalkan identitas permainan yang selama ini terus ia bangun. Sejak pertama kali datang ke Indonesia, pelatih asal Kanada tersebut selalu menekankan sepak bola menyerang, pressing tinggi, dan keberanian memainkan garis pertahanan yang cukup tinggi. Filosofi itu tetap dipertahankan meskipun lawan kali ini memiliki karakter yang berbeda dibanding Vietnam ataupun Timor Leste. Menurut Hartman, identitas sebuah tim tidak boleh berubah hanya karena menghadapi tekanan. Yang perlu disesuaikan hanyalah cara mengeksekusinya agar sesuai dengan kualitas pemain yang tersedia. Bagi Hartman, timnas Indonesia saat ini masih berada dalam proses pembentukan. Karena itulah ia lebih mementingkan perkembangan jangka panjang dibanding sekadar hasil sesaat. Meski demikian, bukan berarti laga melawan Singapura dianggap biasa. Justru inilah ujian terbesar bagi Hartman sejak menangani Garuda. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi pertandingan dengan tekanan sebesar ini. Sebab target Indonesia sejak awal jelas, yaitu mengakhiri puasa gelar di Piala AFF. Dalam konferensi pers, Hartman kembali menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tim yang berani menyerang. Ia tidak ingin anak asuhnya hanya bertahan menunggu serangan balik. Menurutnya, permainan agresif memang memiliki risiko, tetapi risiko itu harus diambil jika ingin berkembang menjadi tim besar. Yang paling penting adalah bagaimana transisi bertahan dilakukan dengan lebih rapi sehingga ketika kehilangan bola, seluruh pemain sudah siap kembali menutup ruang lawan. Karena itulah Hartman diyakini akan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Bukan karena panik, tetapi demi mendapatkan keseimbangan yang lebih baik. Cahya Supriyadi disebut berpeluang tampil sejak menit pertama menggantikan Nadeo Argawinata. Di lini tengah, Tom Haye kemungkinan besar kembali berduet bersama Ivar Jenner agar distribusi bola lebih hidup. Donny Tri diprediksi bergeser ke sisi kanan, sementara posisi bek kiri akan diisi pemain yang memiliki mobilitas lebih tinggi. Jika Sandy Walsh benar-benar sudah fit, besar kemungkinan ia kembali menjadi starter sehingga Rizky Ridho dapat kembali ke posisi bek tengah yang selama ini menjadi peran terbaiknya. Namun pada akhirnya, sehebat apapun formasi yang disiapkan pelatih, semuanya akan kembali kepada satu hal, yaitu eksekusi di lapangan. Sepak bola tidak dimenangkan di papan taktik. Sepak bola dimenangkan oleh pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan disiplin selama 90 menit. Kesalahan kecil seperti salah umpan, kehilangan bola di area sendiri, atau terlambat melakukan transisi bisa langsung berujung petaka. Di sisi lain, Singapura juga datang dengan modal yang tidak kalah kuat. Mereka memang kehilangan salah satu pemain terpentingnya, Kyoga Nakamura, yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya gelandang berusia 30 tahun tersebut jelas menjadi pukulan bagi The Lions karena selama fase grup ia selalu menjadi motor permainan tim. Nakamura bukan sekadar gelandang biasa. Ia merupakan pengatur tempo permainan Singapura. Hampir seluruh serangan dibangun melalui kakinya. Statistiknya sepanjang turnamen juga menunjukkan betapa penting perannya. Akurasi umpannya sangat tinggi, mampu menciptakan banyak peluang, aktif memenangkan duel, dan rajin membantu pertahanan. Kehilangannya tentu akan mengurangi kreativitas lini tengah Singapura. Ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menguasai pertandingan sejak awal. Meski demikian, bukan berarti Singapura akan menjadi lawan yang mudah dikalahkan. Justru di bawah pelatih muda Gavin Lee, mereka berkembang menjadi tim yang sangat disiplin. Organisasi pertahanan mereka menjadi kekuatan utama. Mereka tidak selalu melakukan pressing tinggi,
tetapi memilih momen yang tepat untuk merebut bola. Ketika lawan melakukan kontrol yang kurang sempurna atau mengirim umpan ke area berbahaya, barulah seluruh pemain bergerak menekan secara bersamaan. Pendekatan seperti itu terbukti mampu membuat Vietnam frustrasi. Sepanjang pertandingan, Vietnam memang menguasai bola lebih banyak, tetapi mereka kesulitan menembus pertahanan rapat Singapura. Lawan dipaksa bermain melebar dan lebih sering melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Singapura sangat nyaman bermain tanpa menguasai bola selama organisasi pertahanan mereka tetap terjaga. Inilah yang harus benar-benar diwaspadai Indonesia. Jangan sampai terlalu terburu-buru menyerang lalu kehilangan keseimbangan ketika bola direbut lawan. Karena Singapura hanya membutuhkan satu kesalahan kecil untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Apalagi hasil imbang sudah cukup mengantarkan mereka ke babak semifinal. Artinya, mereka tidak memiliki alasan untuk bermain terbuka. Indonesia justru berada dalam situasi sebaliknya. Garuda wajib menang. Tidak ada pilihan lain. Karena itu para pemain harus mampu mengendalikan emosi. Jangan terburu-buru saat menyerang, jangan mudah kehilangan bola, dan jangan memberikan ruang bagi lawan untuk melakukan counter attack. Kesabaran akan menjadi kunci, tetapi efektivitas juga tidak boleh hilang. Laga melawan Vietnam seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saat itu Indonesia sebenarnya mampu menciptakan beberapa peluang, tetapi penyelesaian akhir masih kurang maksimal. Selain itu, beberapa kali kesalahan sederhana justru membuat lawan mendapatkan momentum. Hal-hal seperti itu tidak boleh kembali terulang jika ingin membawa pulang 3 poin dari Singapura. Pada akhirnya, absennya Kyoga Nakamura memang memberi keuntungan bagi Indonesia. Namun keuntungan di atas kertas tidak akan berarti apa-apa apabila para pemain gagal memanfaatkannya. Hartman sudah menyiapkan strategi, melakukan rotasi, dan menentukan pendekatan yang dianggap paling tepat. Kini semua bergantung kepada para pemain yang berada di lapangan. Kalau Garuda mampu bermain disiplin, berani menekan sejak menit awal, memanfaatkan setiap peluang, dan tetap fokus sepanjang pertandingan, peluang untuk meraih kemenangan tentu sangat terbuka. Tetapi jika kembali mengulang kesalahan-kesalahan mendasar seperti kehilangan bola dengan mudah atau lambat saat transisi bertahan, maka malam di Singapura bisa berubah menjadi akhir perjalanan Indonesia di Piala AFF 2026. Jadi inilah waktunya membuktikan kualitas sesungguhnya. Bermain habis-habisan, bertarung sampai peluit panjang berbunyi, dan tinggalkan segalanya di atas lapangan. Karena hanya kemenangan yang bisa menjaga mimpi Garuda tetap hidup. Wajib menang. Tidak ada alasan. Tidak ada kompromi. Demi Merah Putih, pulanglah dengan 3 poin dan lanjutkan langkah menuju semifinal. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Dalam pertandingan sebesar ini, kualitas individu memang penting, tetapi mentalitas jauh lebih menentukan. Indonesia datang ke Singapura bukan sebagai tim yang ingin sekadar bermain bagus. Garuda datang dengan tekanan yang sangat besar. Seluruh masyarakat Indonesia berharap tim ini mampu melewati ujian terakhir di fase grup. Tekanan seperti inilah yang akan menguji apakah para pemain benar-benar siap mengenakan lambang Garuda di dada. Kalau melihat materi pemain, sebenarnya Indonesia punya kualitas untuk mengalahkan Singapura. Hampir di setiap lini, skuad Garuda memiliki pemain yang mampu membuat perbedaan. Mulai dari lini belakang yang semakin solid, lini tengah yang dipenuhi pemain dengan kemampuan mengatur tempo, hingga lini depan yang memiliki kecepatan dan kreativitas. Masalahnya selama turnamen ini bukan soal kualitas, melainkan konsistensi selama 90 menit. Beberapa kali Indonesia mampu mendominasi permainan, tetapi justru lengah ketika memasuki momen-momen penting. Ada kalanya pemain terlalu lama memegang bola. Ada juga situasi ketika peluang emas gagal dimanfaatkan karena keputusan yang kurang tepat. Padahal di pertandingan hidup mati seperti ini, satu peluang bisa menentukan nasib sebuah negara. John Hartman tentu memahami hal tersebut. Karena itulah ia diperkirakan akan meminta para pemain tampil lebih sederhana. Tidak perlu terlalu banyak sentuhan yang tidak perlu. Tidak perlu memaksakan umpan sulit jika masih ada pilihan yang lebih aman. Yang dibutuhkan saat ini adalah efektivitas. Bermain cepat ketika memiliki ruang, tetapi tetap sabar ketika menghadapi pertahanan rapat Singapura. Selain itu, dua lini tengah diprediksi akan menjadi penentu jalannya pertandingan.
Jika Tom Haye dan Ivar Jenner mampu menguasai tempo permainan, Indonesia akan jauh lebih mudah mengendalikan pertandingan. Kombinasi keduanya dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kreativitas dan pertahanan. Tom memiliki visi umpan yang sangat baik, sementara Ivar dikenal kuat dalam duel serta mampu memutus alur serangan lawan. Di sisi sayap, Indonesia juga harus lebih berani melakukan variasi serangan. Jangan hanya mengandalkan umpan silang atau penetrasi dari satu sisi saja. Pertahanan Singapura terkenal disiplin menutup ruang. Karena itu, rotasi posisi antar pemain dan pergerakan tanpa bola akan menjadi senjata penting untuk membongkar organisasi pertahanan mereka. Yang tidak kalah penting adalah penyelesaian akhir. Percuma mendominasi penguasaan bola kalau peluang yang didapat terus terbuang sia-sia. Saat kesempatan datang, para penyerang harus benar-benar tenang. Tidak perlu terburu-buru. 1 gol lebih berharga daripada 10 peluang yang gagal dimaksimalkan. Sementara itu, Singapura kemungkinan besar akan tetap bermain dengan pendekatan yang sama seperti saat menghadapi Vietnam. Mereka akan membiarkan Indonesia menguasai bola lebih banyak, kemudian menunggu kesalahan untuk melancarkan serangan balik cepat. Strategi seperti ini sangat berbahaya jika Indonesia kehilangan konsentrasi, terutama ketika kedua bek sayap terlalu tinggi membantu serangan. Karena itu komunikasi antar pemain harus berjalan sempurna. Ketika satu pemain naik membantu serangan, pemain lain harus siap menutup ruang yang ditinggalkan. Inilah yang sering disebut John Hartman sebagai keseimbangan permainan. Menyerang memang penting, tetapi jangan sampai melupakan tanggung jawab bertahan. Menariknya, pertandingan ini juga bisa menjadi panggung pembuktian bagi beberapa pemain yang selama ini mendapat kritik dari publik. Mereka memiliki kesempatan membungkam semua keraguan dengan penampilan terbaik. Sepak bola memang kejam. Hari ini seorang pemain bisa dicaci, tetapi besok namanya dieluk-elukan jika mampu menjadi penentu kemenangan. Dukungan supporter Indonesia yang dipastikan memadati stadion juga menjadi tambahan energi tersendiri. Bermain di Singapura bukan berarti Garuda akan sendirian. Ribuan pendukung Merah Putih diperkirakan hadir langsung memberikan semangat selama pertandingan berlangsung. Atmosfer seperti inilah yang diharapkan mampu membakar semangat para pemain sejak peluit pertama dibunyikan. Kini semuanya sudah siap. Taktik sudah disusun. Formasi sudah dipersiapkan. Kondisi lawan sudah dipelajari. Tidak ada lagi alasan untuk tampil ragu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian, disiplin, dan kerja keras selama 90 menit. Karena malam nanti bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah pertaruhan harga diri. Ini adalah kesempatan menjaga mimpi Indonesia tetap hidup di Piala AFF 2026. Menang berarti melangkah ke semifinal dengan kepala tegak. Tetapi jika gagal, seluruh perjuangan sejak awal turnamen akan berakhir begitu saja. Jadi satu pesan untuk seluruh pemain Garuda, bermainlah dengan hati, berjuang tanpa takut, dan buktikan bahwa Indonesia pantas berada di antara tim-tim terbaik Asia Tenggara. Tinggalkan segalanya di atas lapangan. Karena malam ini, seluruh rakyat Indonesia hanya menginginkan satu hal: kemenangan.